135 juta hanya dalam beberapa bulan saja. Pada kesempatan kali ini akan Chef Adi ceritakan ya. Ini adalah kisah nyata yang Chef Adi alami. Jadi dulu Chef Adi mantan pelaku riba ya, sahabat-sahabat perlu ketahui ya. Chef Adi ketemu teman-teman bisnis, apapun itu bisnisnya, entah itu mobil, entah itu motor, entah itu apa saja ya, ketemu langsung seru bercerita, wah harta saya juga habis, mobilio saya juga ketemu orang kemarin hilang, mobil saya 2 kemarin juga hilang, terus ini itu semuanya bercerita efek dari riba ya, bahwa Allah akan memusnahkan riba. 6 tahun saya berbisnis kok sering banget banyak alangannya ya, dari yang tipu karyawan, kecelakaan berkali-kali, kantor dibobol maling, istri saya pun kecelakaan, kebakaran, hampir semuanya terjadi. Saya pernah beli mobil dengan leasing dan mobil tersebut nyemplung ke jurang, itu pernah. Yang mobilnya dipecah kacanya, di dalamnya ada iPad, belinya pakai kartu kredit, hilang semua. Pernah juga. Ya, jauhi 7 perkara yang menghancurkan, diantaranya memakan riba. Saya sudah ngerasain. Anak saya sekolah, mobilnya ditabrak motor, biar pintunya penyok, terus yang nabrak itu sakit, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kalau saya ceritakan banyak sekali teguran-teguran ketika saya menjalankan bisnis dengan mengandalkan riba. Saya ada sedikit masukan buat sahabat-sahabat pemirsa YouTuber awal ya. Di dalam kita berbagi video, jangan kita hanya semata-mata hanya mengharap penonton yang banyak, subscriber yang banyak, jam tayang yang banyak agar mendapat gaji dari YouTube. Coba ya, kalau kita ikhlaskan membantu ke sesama, berbagi ke sesama, insya Allah pahala akan tetap mengalir sampai kita mati ya. Karena hadisnya jelas dan sahih. 3 perkara amalan yang tidak pernah putus pahalanya sampai kita mati. Salah satunya berbagi ilmu yang terus-menerus dimanfaatkan ya. Oke, semangat dan bermotivasi buat sahabat-sahabat, buat YouTuber awal ya. Terkadang hanya demi mendapat viewer yang banyak harus membohongi kepada para penonton. Saya contohkan misalnya begini ya sahabat-sahabatku, ayam presto lunak dalam 5 menit ya, itu hanya gebrakan atau judul supaya orang penasaran untuk menonton videonya. Nah, setelah dipraktekkan kepada para penonton ternyata 5 menit belum empuk ya. Nah, akhirnya dari situ, yang pertama Anda sudah membohongi penonton, yang kedua Anda akan ditinggalkan oleh para penonton Anda ya, karena channel ini berbohong. Kemarin membuat ayam presto 5 menit empuk, setelah dipraktekkan 5 menit belum empuk. Wah, ini channel berarti menipu. Nah, akhirnya pelan-pelan, lama-kelamaan penontonnya bubar dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sahabat-sahabat Chef Adi di YouTube, semoga pemirsa dan sahabat-sahabat dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Pada kesempatan kali ini Chef Adi akan berbagi cerita bagaimana channel belum dimonetisasi sudah mendapatkan penghasilan ya. Bahkan penghasilannya luar biasa pemirsa, 135 juta hanya dalam beberapa bulan saja. Pada kesempatan kali ini akan Chef Adi ceritakan ya. Ini adalah kisah nyata yang Chef Adi alami. Channel belum dimonetisasi kok sudah mendapat penghasilan, belum ada iklan-iklannya ya. Kok bisa Chef? Oke, akan saya ceritakan pada kesempatan di video kali ini. Tonton videonya, jangan di skip-skip agar Anda tidak gagal paham ya. Jadi pemirsa dan sahabat-sahabat semua harus menonton dari awal hingga akhir ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena di sini akan Chef Adi ceritakan secara detail ya. Jadi kalau pemirsa dan sahabat-sahabat semua menonton di skip-skip hanya pertengahan atau langsung akhir, pasti akan bingung ya, karena tidak dari awal. Oke, akan saya ceritakan karena ini adalah kisah nyata yang Chef Adi alami sendiri ya, bukan rekayasa, bukan dongeng atau bukan ngarang-ngarang ya. Kalau diceritakan semua ini sangat panjang pemirsa ya.
mulai dari mana dulu ya? Saya Fadi sampai bingung. Oke ya, saya singkat saja ya ceritanya pemirsa dan sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat semua yang baru membangun channel ya, atau youtuber pemula ya. Kadang sering ya di video YouTube banyak sekali ya dibagikan gaji awal YouTube pertama, terus apalagi gaji 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, banyak sekali ya yang membagikan. Oke, kali ini saya Fadi akan bercerita belum dimonetisasi sudah mendapat penghasilan. Bermula dari saya Fadi adalah mantan pelaku riba ya. Jadi saya Fadi itu dulu pelaku riba ya. Pelaku riba apa, saya mungkin penonton atau sahabat-sahabat ada yang menanyakan. Oke ya, akan saya Fadi ceritakan ya. Dulu sebelum Chef Adi membuat usaha Bandeng Presto, Chef Adi dulu bisnisnya, usahanya di makelar mobil ya, jual beli mobil ya. Jadi dulu Chef Adi mantan pelaku riba ya, sahabat-sahabat perlu ketahui ya. Berbisnis mobil mengandalkan modal riba ya, karena pinjam uang di bank ya. Ini foto-foto Chef Adi pemirsa ketika waktu masih bisnis jual beli mobil ya. Ini ada yang gemuk sekali pemirsa, ini Chef Adi dulu gemuk sekali, terbanyakan makan riba mungkin ya pemirsa ya. Itu badannya gemuk sekali, kerjaannya makan sate sampai badannya gemuk sekali itu pemirsa. Dan ini foto-foto ketika Chef Adi masih jual beli mobil ya. Ini banyak ngambilin mobil dari Jakarta, lalu saya perbaiki, saya upgrade sampai benar-benar bagus, langsung saya jual lagi. Ada lagi ini Chef Adi memborong bekas taksi, ada 16 unit pemirsa. Ini foto-fotonya ketika Chef Adi borong mobil 16 unit bekas taksi dari PT Asa ini di Jalan Timoko ini. Ya seperti itulah kerjaan Chef Adi dulu sebelum membuat Bandeng Presto ya. Waktu 7 tahun berbisnis mobil hanya mengandalkan dana riba ya. Ini sebagai pembuktian foto-fotonya agar pemirsa semua dan sahabat-sahabat yakin ya bahwa cerita Chef Adi ini benar-benar nyata, yang benar-benar dialami, bukan rekayasa ya. Sampai mobil sekian habis ludes dan nggak punya mobil sama sekali, akhirnya nol, nggak punya apa-apa, sementara masih hutang tersisa di bank. Akhirnya stres, pusing, wah udah nggak karuan pemirsa lah. Kalau diceritakan bisa dibayangkan seperti apa rasanya orang yang terlilit hutang besar, sudah tidak punya apa-apa. Setiap Chef Adi ketemu teman-teman bisnis, apapun itu bisnisnya, entah itu mobil, entah itu motor, entah itu apa saja ya, ketemu langsung seru bercerita, wah harta saya juga habis, mobilio saya juga ketemu orang kemarin hilang, mobil saya 2 kemarin juga hilang, terus ini itu semuanya bercerita efek dari riba ya, bahwa Allah akan memusnahkan riba. 6 tahun saya berbisnis kok sering banget banyak alangannya ya, dari yang tipu karyawan, kecelakaan berkali-kali, kantor dibobol maling, istri saya pun kecelakaan, kebakaran, hampir semuanya terjadi. Saya pernah beli mobil dengan leasing dan mobil tersebut nyemplung ke jurang, itu pernah. Yang mobilnya dipecah kacanya, di dalamnya ada iPad, belinya pakai kartu kredit, hilang semua. Pernah juga. Ya, jauhi 7 perkara yang menghancurkan, diantaranya memakan riba. Saya sudah ngerasain. Dulu awal-awalnya juga Chef Adi nggak percaya, orang yang ngeyel dikasih tahu ini dosa, itu riba. Tapi setelah Chef Adi diazab oleh Allah baru percaya ya. Dari berbisnis mobil selama 7 tahun, berbagai macam teguran-teguran dari Allah, tetapi Chef Adi belum sadar, belum insaf, belum hijrah. Berbagai macam cobaan, yang mulai ditipu orang, yang mulai mobilnya mogok di jalan, padahal dari Jakarta benar-benar sehat, dicek sama sopir saya juga keadaannya bagus, fit, terus setelah di jalan mogok. Dan anehnya itu mogok di jalan itu berbagai bengkel nggak bisa mengatasi pemirsa. Akhirnya terpaksa sekali mobil dari Jakarta diderek sampai ke Jogja. Akhirnya saya sendiri yang menangani ke bengkel ya. Ada lagi dicoba dengan Allah, ditegur dengan Allah. Anak saya sekolah, mobilnya ditabrak motor, biar pintunya penyok, terus yang nabrak itu sakit, akhirnya dibawa ke rumah sakit.
Kalau saya ceritakan banyak sekali teguran-teguran ketika saya menjalankan bisnis dengan mengandalkan riba. Bisnis mengandalkan modal dari riba pasti akan hancur ya. Ayatnya jelas, bahkan hadis-hadis yang membahas tentang riba ini juga banyak ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279, Allah tidak pernah mengumumkan perang kecuali bagi para pelaku riba. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Ini surat Al-Baqarah ayat 278. Nah, di dalam kelanjutan ayat ini 279, Allah berfirman, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Ini surat Al-Baqarah ayat 279. Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad Syai Albani. Sahih ya pemirsa, ini hadisnya ya. Riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat Al-Hakim Syai Al-Albani mengatakan sahih ya. Setelah saya tahu ayatnya, hadisnya, luar biasa pemirsa, Syafadi pada waktu itu benar-benar sangat ketakutan, sampai berkeringat dingin, sampai menggigil, bahkan menangis ketika malam sholat tahajud di hadapan Allah. Benar-benar bisa merasakan luar biasa dosa riba yang selama ini saya lakukan. Apa yang saya dijalankan selama ini benar, bahwa Allah akan memusuhi para pelaku riba. Padi sangat-sangat percaya. Karena apa? Bayangkan saja ya, mobil yang segitu banyaknya, modal yang begitu banyak, hingga habis ludes tanpa sisa ya pemirsa ya. Sementara pinjaman masih ada di bank. Siapa yang nggak stres tiap malam, tiap hari, bingung, stres, puyeng, pusing. Pokoknya pemirsa yang mempunyai beban hutang bisa merasakan ya seperti apa orang yang terlilit dengan hutang ya. Akhirnya saya berpikir, oh saya kan punya ilmu masak. Nah, bagaimana kalau saya membuat masakan? Akhirnya saya putuskan untuk membuat bandeng presto ya. Setelah jalan beberapa bulan saya usaha bandeng, akhirnya saya berpikir, bagaimana kalau saya berbagi ilmu kepada teman-teman dan saya upload di YouTube. Karena saya ingat ada hadis yang berbunyi, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang terus dimanfaatkan, dan doa anak soleh ya. Nah, dari situ akhirnya saya putuskan untuk membuat video dan berbagi ke teman-teman semua, dan saya niatkan untuk sedekah. Jadi pemikiran saya pada waktu itu, kalau saya nggak punya uang, kalau saya nggak punya apa-apa, sedekah itu tidak harus berwujud materi ataupun uang. Saya bisanya hanya punya sedikit ilmu membuat bandeng presto. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, bahwa perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti satu biji yang tumbuh, diperumpamakan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan di setiap tangkainya tumbuh 100 biji. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Jika dihitung berdasarkan ayat tersebut, berarti setiap kita melakukan sedekah akan dilipat gandakan sebanyak 700 kali. Nah, dari situ Syafadi berpikir, kalau Syafadi bersedekah dengan uang 5.000, berarti Allah kalau mengganti atau membalas dengan 10 kali, maka ini akan menjadi 50.000. Sebagai gambaran ya pemirsa ya, jika Syafadi bersedekah dengan 50.000 dikalikan 10 sesuai dengan janji Allah ya, ini akan menjadi 500.000. Nah, bagaimana kalau sedekah dengan ilmu yang kita miliki? Allahu a'lam ya, hanya Allah yang maha tahu
Yang penting Chef Hadi niatkan untuk berbagi ilmu. Dari perjalanan Chef Hadi membuat video, luar biasa pemirsa, pertolongan Allah maha dahsyat ya. Secara tidak disangka-sangka Allah menurunkan pertolongan kepada saya. Banyak sekali ya yang bertanya, yang berkomen, Chef, kalau saya mau panci presto yang seperti punya Chef Hadi itu belinya di mana? Itu harganya berapa? Tidak disangka-sangka Allah menunjukkan jalan kepada saya ya. Lalu Allah menggerakkan hati saya. Oh iya, panci saya kan tidak ada orang yang punya. Panci presto yang rancangan yang seperti saya kan di toko-toko nggak ada ya. Akhirnya Chef Hadi dituntun dan dibimbing oleh Allah untuk membuat video tentang panci presto yang saya rancang, panci presto anti hancur. Dari uploadan video itu banyak sekali yang ingin mempunyai panci presto seperti saya. Akhirnya Chef Hadi putuskan bahwa saya akan menjual panci presto itu, panci presto anti hancur yang saya rancang beserta bimbingan, panduan, dan resep asli dari saya. Saya jual 10 juta per paket. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah sudah 14 orang membeli paket pancinya. Ini pemirsa dan sahabat-sahabat sebagai pembuktian semua ya, bahwa ini adalah bukti transaksi atau pengiriman barang lewat JNE ya. Ini ada 14 orang ya. 13 membeli alat panci presto dengan 10 juta jadi 130 juta, dan yang satunya ini untuk rumah tangga panci presto yang kecil seharga 5.500.000. Jadi totalnya ada 135.500.000. Subhanallah, itulah pertolongan Allah ya. Ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah hijrah, sangat mudah bagi Allah untuk memberi pertolongan, dan pertolongan Allah amat dekat kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Dari cerita Chef Hadi ini semoga menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin hijrah dan menjadi semangat untuk Anda yang baru saja membangun channel YouTuber awal ya. Allah punya perhitungan sendiri ya. Seperti Chef Hadi bacakan tadi ya, surat Al-Baqarah ayatnya 261. Allah akan membalas sedekah 10 hingga 700 kali ya. Nah, bagaimana kalau kita berbagi ilmu yang kita miliki dengan ikhlas karena Allah? Allah punya perhitungan sendiri. Seberapa ilmu yang kamu sedekahkan, Allah Maha tahu. Jadi ikhlaskan karena berbagi ke sesama, ikhlaskan karena Allah, maka pertolongan Allah sungguh-sungguh nyata ya. Panci presto 10 juta tidak mungkin laku kalau bukan pertolongan Allah. Itulah pertolongan Allah yang luar biasa. Oke, bagi sahabat-sahabat YouTuber, sahabat pemirsa, teman-teman semua ya, saya ada sedikit masukan buat sahabat-sahabat pemirsa YouTuber awal ya. Di dalam kita berbagi video, jangan kita hanya semata-mata hanya mengharap penonton yang banyak, subscriber yang banyak, jam tayang yang banyak agar mendapat gaji dari YouTube. Coba ya, kalau kita ikhlaskan membantu ke sesama, berbagi ke sesama, insya Allah pahala akan tetap mengalir sampai kita mati ya. Karena hadisnya jelas dan sahih. 3 perkara amalan yang tidak pernah putus pahalanya sampai kita mati. Salah satunya berbagi ilmu yang terus-menerus dimanfaatkan ya. Oke, semangat dan bermotivasi buat sahabat-sahabat, buat YouTuber awal ya. Terkadang hanya demi mendapat viewer yang banyak harus membohongi kepada para penonton. Saya contohkan misalnya begini ya sahabat-sahabatku. Ayam presto lunak dalam 5 menit ya. Itu hanya gebrakan atau judul supaya orang penasaran untuk menonton videonya. Nah, setelah dipraktekkan kepada para penonton ternyata 5 menit belum empuk ya. Nah, akhirnya dari situ yang pertama Anda sudah membohongi penonton, yang kedua Anda akan ditinggalkan oleh para penonton Anda ya, karena channel ini berbohong. Kemarin membuat ayam presto 5 menit empuk, setelah dipraktekkan 5 menit belum empuk. Wah, ini channel berarti menipu. Nah, akhirnya pelan-pelan lama-kelamaan penontonnya bubar dan habis ya. Ini saran saya kepada YouTuber awal ya, untuk memperhatikan hal-hal semacam ini ya. Kelihatannya sepele, hanya demi mendapat gebrakan atau mendapat viral, akhirnya membohongi para penonton ya. Semoga video kali ini ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada kekhilafan kata-kata Chef Hadi yang kurang berkenan untuk teman-teman semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.